perlindungan konsumen ini kan banyak ya. Ya, Ada yang bersifat yayasan, ada yang bersifat lembaga swadaya. Dan kita adalah bagian dari lembaga itu yang memang bagian dari pemerintahan. Karena kan yang namanya bersengketa, tanda petik kan tetap ada ya pihak yang dirugikan, ada yang diuntungkan, gitu. Walaupun hasilnya dari sengketa itu adalah bagian dari proses mediasi dan win-win solution yang sehingga antara kedua belah pihak menerima. Kopi dulu Bang. Oh iya, oke, Di siap. dulu kopinya, waduh keburu dingin ini. Biar Yang kan bisa. ini dulu. Makasih hanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen. Jumpa lagi di channel BPSK Banten Official di acara Ngopi Men, Ngobrol Perlindungan Konsumen. Dan seperti biasa, kita akan membahas soal perlindungan konsumen di wilayah Provinsi Banten. Dibahas dengan mendalam dan dikemas dengan santai. Dengan narasumber kita pada hari ini sudah hadir, ada Bapak Puadudin. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Kabar sehat Bang ya? Ya, kalau kita harus siap, harus sehat menerima kenyataan. Wah. Nah, Bang Bagas ini juga salah satu anggota BPSK WKP 2 Banten Bang ya? Oh ya. Dari unsur apa Bang? Kalau Bang? Kalau saya dari unsur pelaku usaha. Pelaku usaha. Tapi kan kalau sudah terlibat secara teknis di BPSK, kita kan tidak membawa unsur bagaimana kita bisa mengakomodir semua kalangan yang merasa bermasalah terkait dengan transaksi konsumen ini atau dalam konteks perlindungan konsumen itu. Asli dari mana Bang? Kalau Bang? Saya dari Rangkas. Orang Rangkas? Rangkas. Kabupaten Lebak? Kabupaten Lebak. Cuma di kotanya ya? Enggak, karena kebiasaan kalau orang Lebak mah kalau ditanya biasanya dari Rangkas saja. Oh gitu? Dari Rangkas, padahal kalau di lebih detail, Rangkas kan kecamatan sebenarnya. Kecamatan gitu. ya? Cuman sering ngejawabnya dari Rangkas saja. Apa itu Bang? Apa itu ininya? Saya juga nggak tahu persis itu gimana awalnya ya, karena emang dari dulu ketika ditanya dari Rangkas saja gitu. Biasa kalau naik Rudi dulu kan, kalau ke kampus Serang itu naik Rudi kan, Rangkasan gitu. Iya. Karena kebiasaan mungkin jadi lidah apa ya, enak aja jawabnya Rangkas gitu. Padahal kan dari Cikulur saya aslinya. Oh kan. gitu. Kecamatan Cikulur, Rangkas itu kan bagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak juga gitu sebenarnya. Kita tahu memang BPSK ini kan suatu lembaga yang boleh dibilang masih baru Bang ya? Masih Di baru provinsi karena ya? peralihan ya, karena peralihan dari kewenangan kabupaten menjadi kewenangan provinsi dan kita adalah periode pertama untuk pelaksanaan undang-undang terbaru yang masa pertanggungjawabannya peralihan pertanggungjawaban dari kabupaten ke provinsi dan ini adalah periode pertama. Periode pertama. Nah, sejauh ini sudah ngapain aja? Apa sih yang sudah dilakukan atau yang lagi dikerjakan sekarang oleh BPSK Bang? Ya, sebenarnya sebagai lembaga negara yang memiliki dasar hukum undang-undang ya standar saja sesuai dengan fungsi dan kewenangan tentu gitu ya, bahwa BPSK adalah satu lembaga peradilan yang menyelesaikan soal sengketa konsumen gitu ya. Nah tentu banyak pertanyaan mungkin dari masyarakat karena kita sadari juga bahwa BPSK ini memang belum sepamiliar lembaga-lembaga lain. Ya. Walaupun memang secara fungsi ini kan soal perlindungan konsumen ini kan banyak ya. Ada yang bersifat yayasan, ada yang bersifat lembaga swadaya. Dan kita adalah bagian dari lembaga itu yang memang bagian dari pemerintahan. Jadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memang dibentuk atas undang-undang. Dan kita memang di bawah salah satu OPD di provinsi yaitu Indag. Yang tugasnya adalah menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah tentu kembali ke pertanyaan bahwa sekarang sedang ngapain? Kita memang salah satu lembaga yang memiliki sifatnya itu adalah pasif ya. Nah, pasif di sini
bukan semerta-merta hanya ansih menunggu gitu ya. Ada beberapa pekerjaan kita yang secara prinsipnya adalah edukasi, mengedukasi masyarakat bagaimana bisa mengadukan atau menyelesaikan melalui sengketa melalui konsumen agar proses prosedur ini diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau pemaknaan pasif, nah kita ini memang kita tidak bisa jemput bola gitu ya ke lapangan ketika menemukan persoalan, sehingga ini harus orang yang bersangkutan yang datang, itu yang kemudian dimaknai sebagai lembaga pasif gitu ya. Karena memang penyelesaian sengketa itu tidak bisa kayak tilang ya. Tilang itu tindakan langsung di lapangan yang kemudian diselesaikan di lapangan. Nah, kalau BPSK kan tetap harus melalui prosedur di kantor karena melalui persidangan itu gitu ya. Jadi sebetulnya BPSK juga tidak menghendaki Bang ya adanya sengketa konsumen sebetulnya. Oh tentu. Kalau bisa ya tidak ada sengketa begitu di bawah. Nah, sehingga begini kan, bagaimana kita terhindar dari persoalan sengketa ini. Karena sebenarnya sebelum masuk ke materi persoalan, adanya sengketanya berarti ada masalah, gitu ya. Betul. Nah, berarti bagaimana kita agar terhindar dari persoalan ini kan tentu adalah kuncinya di kedua belah pihak, baik itu adalah konsumennya maupun pelaku usahanya. Nah, bagaimana agar kemudian ini terhindar? Karena kan yang namanya bersengketa, tanda petik kan tetap ada ya pihak yang dirugikan, ada yang diuntungkan, gitu. Walaupun hasilnya dari sengketa itu adalah bagian dari proses mediasi dan win-win solution yang sehingga antara kedua belah pihak menerima. Tapi kemudian kalau dalam konteks sengketa, artinya kan ada pihak yang dirugikan dan kemudian ada pihak diuntungkan. Nah, sehingga kita bagaimana belajar dari beberapa persoalan yang masuk ke BPSK ini dan sudah banyak yang diselesaikan, baik yang itu menemukan titik temu maupun yang buntu kan tetap terus ada putusan gitu ya. Nah, kuncinya adalah saya melihat pada kalau mata rantai perlindungan konsumen ini kan di dua belah pihak itu, agar kemudian kita bagaimana menghindari sekemampuan kita agar proses sengketa ini kan tidak terjadi dan apalagi masuk ke wilayah hukum di BPSK. Nah, ada beberapa kunci kalau kita lihat misalnya ini dalam konsep perlindungan konsumen ya, bagaimana si konsumen ini mampu mengetahui informasi-informasi terkait dengan perlindungan konsumen agar kemudian dia tidak terjebak pada hal-hal yang kemudian berakibat merugikan si konsumen itu. Nah, dalam ketentuan kan ada beberapa yang disebut dengan perlindungan konsumen. Kita hak-hak konsumen mengetahui apakah barang itu layak atau tidak misalnya. Kemudian informasi itu harus diberikan oleh si pelaku usaha gitu ya. Nah, ini yang kemudian juga harus bisa informasi ini bagaimana tersampaikan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dengan sendirinya dia sudah mampu menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi sengketa itu. Ya, jadi sebetulnya tugas BPSK ataupun peran BPSK ini tidak hanya menerima aduan dan bersidang begitu. Kasarnya begitu Bang ya? Artinya ada juga salah satu lah ya, salah satu jadi tanggung jawab sebenarnya bukan tugas juga, tapi kita tanggung jawab karena kita juga bagian dari lembaga publik gitu ya, yang punya selain bergantung pada fungsi dan kewenangan, tapi juga tanggung jawab kita bagaimana mampu menyampaikan hal-hal yang perlu dihindari oleh masyarakat itu, gitu. Agar kemudian terhindar terhadap persoalan sengketa itu, gitu ya. Karena tadi kita sampaikan bahwa ketika sudah masuk pada ranah persidangan,
tentu kan ada ada pihak yang diuntungkan tanda petik ya, walaupun ini adalah kesepakatan bersama. Ada nggak program atau tugas lain di dalam upaya untuk tadi memberikan edukasi ataupun melakukan pencegahan dini begitu ya, agar tidak terjadinya sengketa di bawah? Segera kalau program ANSIH yang ditentukan oleh lembaga BPSK terkait misalnya edukasi terhadap konsumen itu belum ada ya, bukan tidak ada, belum Enggak, ada program. belum ada apa memang tidak bisa atau boleh nggak BPSK melakukan itu? Boleh saja, hanya memang ini kan tidak BPSK ini kan tidak berdiri sendiri. Banyak komponen lain yang kemudian juga harus bersama-sama merancang. Tapi saya kira begini, kita juga tidak terpaku pada satu program, karena kembali lagi pada tanggung jawab kita sebagai BPSK yang di dalamnya juga adalah perlindungan konsumen, gitu ya. Nah, konteks perlindungan konsumen, saya kira itu tadi bagaimana kita bisa mentransformasikan informasi hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang menjadi hak konsumen itu bisa tersampaikan ya, salah satunya program kita ini. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang belum terakses misalnya oleh masyarakat, oleh konsumen, ini bisa diakses secara langsung gitu ya. Sehingga salah satunya program kita ini, walaupun tidak ditentukan bahwa program ini menjadi bagian program Kojem, tapi adalah bentuk tanggung jawab kita untuk menyampaikan informasi terhadap masyarakat. Nah, menurut kacamata Abang sendiri selaku orang Lebak ya, orang Rangkas, kira-kira kalau Abang sendiri melihat di bawah lah, di daerah-daerah, nah kira-kira masih banyak sengketa-sengketa konsumen terjadi di bawah, dan apa sih yang dibutuhin oleh masyarakat di bawah agar memang tadi itu sengketa tidak terjadi, dan apa yang harus dilakukan nih masyarakat, Bang? Ya, kita memang tidak, kalau potensi itu kan masih tinggi ya, terlihat dari grafik pelaporan misalnya yang diterima BPSK, ini kan cukup tinggi. Nah, ini kenapa? Kita melihat mungkin dari beberapa perspektif bahwa pertama, ketidaktahuan masyarakat atau konsumen terhadap barang atau jasa yang diterima atau yang dibeli oleh konsumen, sehingga kemudian hari baru muncul masalah gitu ya. Contoh misalnya yang banyak berkembang ini kan soal developer. Ya. Masyarakat atau konsumen banyak yang mengadukan terkait persoalan transaksi jual beli atau akad KPR, itu tergantung mekanisme mereka melakukan jual beli. Tapi paling tidak sebagai konsumen, dia mau teknisnya cash atau KPR, yang jelas pada posisi konsumen dia harus lebih mengetahui secara rinci apa yang barang yang dia akan beli gitu ya. Nah, sehingga tidak mengalami kasusnya kemudian bahwa contoh misalnya rumah yang dia beli tidak sesuai dengan spesifikasi. Karena beberapa belakangan ini kan banyak juga kasus yang masuk DP beli rumah atau akad sementara rumahnya kan belum dibangun misalnya kan gitu. Sementara spesifikasi brosur yang disampaikan oleh developer begini misalnya kan gitu. Jenis temboknya atau apa dan sebagainya, genteng dan sebagainya gitu ya, atau kusennya aluminium dan sebagainya. Ternyata pas dibangun dia tidak sesuai dengan spesifikasi itu gitu ya. Nah, inilah yang kemudian apakah kemudian si konsumen itu salah? Karena memang rumahnya kan belum, kalau konteks subsidi kan rumahnya belum dibangun. Tentu tidak, tapi kan kita harus melihat apakah developer ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kan kita bisa lihat gitu ya. Banyak misalnya developer yang karena kurang qualified, kurang bertanggung jawab, dan relasi usahanya juga kita lihat, bisa dilihat dari profiling dia tergabung di array real estate, gabungan pengusaha lah ya. Apakah dia tergabung di situ atau tidak, kita kan bisa profiling dulu perusahaan ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena banyak kasus juga perumahan-perumahan yang
spesifikasinya misalnya sesuai, tapi kemudian administrasi lainnya juga terbengkalai. Banyak yang dia tidak catatan apa namanya kalau sertifikat itu di badan pertanahannya kan tidak terdaftar, sehingga si konsumen dirugikan dengan administrasi atau status kepemilikan tanah atau rumah itu gitu ya. Itu karena kita memang kurang, masyarakat banyak ada yang tidak memprofiling perusahaan itu terlebih dahulu gitu ya. Padahal kan itu adalah salah satu informasi yang perlu diketahui dulu oleh konsumen agar kemudian dia mampu mengetahui qualified si perusahaan itu. Nah ini dalam konteks perlindungan misalnya ada beberapa konsep perlindungan antara tanggung jawab kelalaian gitu ya, bagaimana kesalahan yang dilakukan di luar sepengetahuan gitu ya, dia nanti konsep pertanggungjawabannya seperti apa, yang kemudian konsep pertanggungjawaban one prestasi gitu ya, dan seperti terakhir, apa tuh Bang, coba ya yang terakhir adalah soal pertanggungjawaban mutlak gitu ya. Nah, konsepnya kalau kelalaian berarti kan ini kesalahan yang tidak terencana, gitu ya. Dari konsumen itu sendiri. Biasanya banyak kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oh, pelaku usaha. Gitu ya. Pelaku usaha dalam konteks yang banyak diterima atau yang masuk di mana? Di BPSK, gitu ya. Itu adalah salah satu kelalaian yang memang tidak disengaja atau tidak direncanakan oleh si pelaku usaha. Nah, kedua kalau pertanggungjawaban one prestasi itu adalah human error. Biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memang dia menskenariokan itu agar kemudian dia mendapatkan keuntungan dari sebuah transaksi itu. Dan yang terakhir adalah mutlak, pertanggungjawaban mutlak. Dia bagaimana dari proses mediasi atau persidangan yang dilakukan ditemukan bahwa adalah kesalahan murni yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dari proses perencanaan maupun pada proses saat transaksi atau ijab qabul lah ya, akad lah ya, sehingga ditemukan adalah kesalahan mutlak yang kemudian bentuk tanggung jawabnya adalah tanggung jawab mutlak si pelaku usaha. Oke, kopi dulu Bang. Oh iya, oke. Siap. Dulu kopinya, waduh, keburu dingin ini. Biar yang kan bisa ini dulu. Makasih hanya. Ya. Nah, ketika Abang di BPSK, berdasarkan pengalaman, pernah bersidang pastinya Bang ya? Oh iya. Ya. Nah, karena tugas kita bersidang. Karena tugasnya. Iya. Ada nggak Bang pengalaman ataupun ya ketika bersidang ada nggak dinamika yang terjadi begitu ya? Contoh misalkan si pelaku usahanya tidak datang, atau misalkan sudah diputuskan tapi ternyata si pelaku usaha tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan begitu Bang. Ada nggak kira-kira hal-hal semacam itu? Yang namanya perselisihan ya, tentu ini banyak dinamika. Gitu. Ya walaupun klasifikasi dinamikanya ada yang level bawah, menengah. Kalau tensi kategori atas sih belum lah, sampai minimal di level menengah lah dinamika yang kalau kita klasifikasikan. Nah seperti di awal saya sampaikan bahwa dominasi aduan sengketa ke BPSK WKP 2 Banten ini memang masih didominasi oleh konsumen. Nah sehingga pada tataran pelaksanaannya atau prakteknya salah satu dinamika yang sering terjadi atau kita temukan adalah pelaku usaha yang tidak bisa hadir atau tidak menghadiri persidangan sengketa ini. Cuman kan kembali lagi tentu bahwa BPSK ini kan adalah lembaga alternatif terkait dengan sengketa konsumen dan pelaku usaha yang dimana bisa digunakan dan juga tidak. Tapi pada tataran pelaksanaan kita juga banyak yang menyelesaikan sengketa yang disepakati oleh kedua belah pihak menemukan penyelesaian atau win-win solusi dari masalah yang dihadapi antara kedua belah pihak itu. Nah,
Sebenarnya sih bukan dinamika yang paling kategori sedang itu bukan ketidakhadiran, tapi bagaimana kita menghadapi antara kedua belah pihak yang bersikukuh dengan keputusannya masing-masing. Dengan pendapatnya Gitu ya. masing-masing gitu ya. Ya, sementara kita di dalam persidangan ini mencari solusi alternatif dari masalah yang dihadapi oleh para pihak, baik pemohon maupun termohon, sehingga ditemukan win-win solusi. Walaupun pada akhirnya tetap BPSK mengeluarkan putusan, apapun itu hasil sengketa, putusan tetap dikeluarkan sebagai kepastian hukum dari sebuah proses. Oke, Bang. Closing statement aja. Ini- Kira-kira apa nih pesannya nih, Bang? Oke, ini momentum saja mungkin buat masyarakat khususnya di wilayah PKP 2 yang mencakup Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Bagaimana bisa menyampaikan atau terkait dengan edukasi konsumen cerdas dengan bisa memeriksa terlebih dahulu keabsahan dari suatu barang yang akan dilakukan atau yang ditransaksikan. Dan ketika menemukan persoalan kerugian dari transaksi itu, kita dengan terbuka membuka layanan pengaduan penyelesaian sengketa cepat, tepat, dan murah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Bagas atas waktunya, atas obrolannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para sobat konsumen di rumah. Dan itu saja obrolan kita pada Ngopi Men edisi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen cerdas.